ربنا ومدنا وجزنا وجدنا ونصر وشرنا شرنا وصلنا مع هدينا setiap malam alhamdulillah sakiti wa alihi lillahi ta'ala lahu wa al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Poin 2. Kita lanjutkan halaman 64. Poin kedua dari proses pernikahan. Yang kedua kemarin kita bicarakan tentang apa kemarin salah satu memilih jodoh yang baik. Setelah dipilih, yang kedua an-nadru, melihat ilal mahtubati, maring calon istri yang orang yang dilamar. Ketika ngelamar boleh melihat, tapi saya jarang ya ngelamar itu baru melihat. Biasanya kan wis ketemu dhisik, terus pacaran suwe, mulai ospek. Kayaknya baru tahun ini nggak ada pacaran mulai ospek, karena nggak ada ospek, karena ada online, sehingga nggak ketemu. An-nadru, melihat ilal mahtubati maring yang dilamar. Waya utawi an-nadru ilal mahtubat iku sunatun nabawiyatun, sunnah yang diajarkan oleh Nabi. Wa adabun islamiyun lan etika Islam yakadu yang hampir ayakuna yang ono apa ini etika ini iku mahjurun, hilang di ausatil muhafadzatin, dalam tradisi kita yang terjaga. Melihat ngelamar, melihat calon itu kayak ini wis gak ono. Ya memang sudah gak ada karena kita sudah pacaran duluan. Wis kenal, bukan pacaran, kadang bukan hanya mengenal. Kalau filosofi pacaran itu kan taruh. Taruh itu artinya penjajakan. Penjajakan itu artinya Anda mulai mengenal dia untuk berpikir kemungkinan bisa nikah atau tidak. Sehingga logikanya pacaran itu kalau dipikirkan nggak nyambung, maka kita harus putus. Langsung bilang, Mas, kita berteman saja, selesai. Duh, filosofinya kan gitu. Karena pacaran itu kan ta'arufan. Ta'arufan itu artinya kita saling mengenal untuk menjajaki kemungkinan bisa nggak kita berlanjut ke nikah. Nah kan gitu. Kalau nggak bisa, karena nikah itu bukan hanya saya dan dia, tapi keluarga saya dan keluarga dia. Kira-kira keluarga kita bisa saling ketemu nggak? Kalau kira-kira nggak iso, ya sudah, kita berteman baik aja ya Mas. Nanti kalau saya nikah sama tak undang. Ya kan begitu toh. Yuh, wong kita pernah kenal, pernah akrab, masa kemudian kayak gak pernah ketemu. Kalau dulu Ustaz sebelum ketemu Ibu pernah punya calon. Kita sudah pernah lamar ke rumahnya. Karena sesuatu hal kemudian kan kita nggak jadi berlanjut. Ketika Ustaz nikah dengan Ibu, dia datang untuk ngasih selamat. Kan gitu toh. Kita pernah dekat, masuk kayak udah nggak kenal aja. Itu pacaran artinya pacaran itu sesungguhnya kan dalam proses untuk saling mengenal, untuk kemungkinan bersatu. Sehingga logikanya kalau memang nggak mungkin bersatu, ya jangan dipaksakan, jangan maksa. Ya Allah, nikahlah saya dengan dia, kalau memang bukan jodohku, ya jodohkanlah. Maksa pengeran. Nah enggak. Sayangnya kita sekarang pacaran itu tidak berpikir itu. Senang, karena sudah senang, apapun pertimbangan yang kemudian mengatakan bahwa kita mungkin tidak bersatu, itu dilawan. Gitu kan? Terus, ini mungkin tantangan cinta. Gitu kemudian. Sehingga pokoknya siapapun yang melawan itu dianggap tantangan, ujian, dan macam-macam. Akhirnya tambah nekat. Itu yang nggak benar. Salah satu etika yang diajarkan di dalam sunnah Kanjeng Nabi adalah kita kalau ngelamar harus ketemu, ngomong. Sehingga dulu kalau orang-orang dulu itu kalau ngelamar kan ditemukan. Jadi sebetulnya nggak tabu, boleh dalam Islam itu. Misalnya Anda oleh orang tua kita dijak mulai, begitu mulai sampai rumah, kamu mau tak nikahkan, maka harus ditemukan
pertemukan calon suami kita dengan kita, kemudian kita dikasih kesempatan untuk bicara, untuk saling mengenal. Nah, boleh itu. Dan Nabi malah menyuruh itu, sehingga kita tidak mungkin menikah dengan orang yang kita tidak kenal. Tapi ya zaman mbah kita kan ceritanya suatu ketika Ustaz pernah silaturahmi pada Mbah Sepuh. Beliau cerita ketika di pondok, mulai kecil di pondok nih, begitu pondok di Jombang langsung tiba-tiba dijemput oleh orang tuanya, dijak mulai. Pokoknya saya boyong dulu, boyong. Sampai rumah ada terop, nanya, kok ada terop nak? Iya mau ada nikah. Loh siapa sih nikah? Ya kamu. Coba, Mbah Bian kan itu sering tuh. Anda bisa nanya mbah-mbah kita. Perempuan itu kemudian nggak dikasih kesempatan mendelok calonnya sopo. Suami nggak kalau dulu di Pondok Salaf pernah kita tahu di sebuah pondok pesantren Salaf kita dulu gini. Jadi di Pondok Salaf itu ada laki-laki ada pondok putri. Ketika yang laki-laki itu mau dinikahkan dengan salah satu santri putri, laki-laki itu diundang oleh yai di dalam di rumah beliau di ruang tamu. Kemudian di depan dalam itu ada pohon apa, kemudian sing perempuan tadi suruh ngambilkan itu, kemudian sing laki-laki disuruh ndelok iku lho calonmu, nggak kenal, ya nggak ngomong. Lah sing itu juga nggak tahu kalau dia lagi di shopping, lagi di shoot untuk diperhatikan. Maka itu sebetulnya tidak begitu ajaran Islam. Ajaran Islam sesungguhnya adalah ketika kita ngelamar, maka diberi kesempatan laki-laki perempuan untuk ketemu, untuk bicara, untuk saling bicara dari ke hati, dari hati ke hati untuk kemungkinan cocok enggak, Mbak. Saya alhamdulillah oleh ini disuruh kenal dengan sampean. Kita rencananya mau menikah, suami istri. Saya sarjana, misalnya. Kan harus gitu toh, IPK 4,0. Nah, saling mengenalkan diri, kemudian sehingga kan Anda tahu, oh calon suami saya itu begini toh. Kalau kurang puas, delok statusnya di profilnya di Facebook. Sakit apa ya nggak bisa dicari. Tapi artinya saya ingin mengatakan di dalam Islam sebelum menikah itu sesungguhnya kita calon istri, calon suami dikasih kesempatan untuk saling ketemu dan mengenal, sehingga tidak ada nikah yang koyok milih kucing dalam karung. Ngerti ya? Suka tahu calon bojone yang penting wedok, yang penting lanang. Enggak. Islam enggak gitu. Karena kita itu mau hidup bersama dengan dia. Sehingga enggak mungkin kita akan hidup dengan orang yang kita tidak kenal. Enggak. Ini penting karena sebagian dari masyarakat kita menganggap pernikahan itu bisa dilakukan dengan cara memaksa, terutama gadis, anak perempuan. Yang sering muncul di fikih kan gitu toh. Orang tua boleh memaksa anaknya untuk nikah dengan orang yang disukai orang tuanya. Kan fikihnya begitu. Kitab ini tidak mengajarkan itu. Kayaknya ini membela santriwati, santri perempuan. Kalau ngendika sapa Kanjeng Nabi ida khotoba nalikane nglamar sapa ahadukum salah sidine ro kabeh imro'atan ing seseorang fa ini statoa mongko lamun mampu sapa sira ayang dura untuk melihat minah saking sira ma ing barang yakuhu ing yang iso membuatmu yang menarik ing ma ilani kahiha untuk menikahi dia ya Pak ya. Kata Nabi, kalau orang itu ngelamar naksir seseorang sebelum menikah, kata Nabi, ayang duro minha untuk saling ketemu, saling kenal, sehingga kemudian ada sesuatu yang membuat kita menjadi senang pada dia. Jadi tidak kemudian ada istilah nikah dulu baru pacaran. Enggak juga harus begitu. Yang sebetulnya enggak kenal sebelumnya pokoknya nikah, setelah itu nanti pacarannya setelah nikah. Kita juga enggak segitunya. Karena di dalam sebelum menikah kita ada, kata Nabi, ada waktu di mana kita bisa saling ketemu untuk membicarakan itu. Jadi saling kenal dulu lah. Antara biasanya yang jadi objek itu perempuan. Sing lamar itu laki-laki, sehingga perempuan itu yang dilamar. Jadi posisinya
memang boleh ngelamar, tetapi perempuan punya hak untuk memilih. Nah, hak memilih ini kadang yang kita lupa. Koyok yang memilih itu laki-laki. Kemudian perempuan itu dipilih. Padahal enggak. Perempuan punya hak untuk memilih siapa calon suami yang dia kehendaki. Kalau misalnya Anda yang ngasih 5, maksud cuma situ kan? Maksud sak kamu sama nekean. Yang ngasih 5 diidentifikasi, ini kelebihannya, ini kekurangannya, ini digawe statistik gitulah, kayak kawan. Anda gawe penelitian skripsi, uji statistik. Kemudian nanti akan ketemu hasil hitungan terakhirnya kayak apa. Itu benar, ada dulu mahasiswa Ustaz di program pasca. Ya cerita Ustaz, saya nikah dengan suami saya sekarang itu setelah dihitung bukan hanya istikharah, tapi dihitung secara matematis. Jadi yang nasir 5 kata dia, yang mendekati saya itu 5 Ustaz. Kemudian saya hitung mulai nasab, orang Jawa, bibit, bebet, macam-macamnya dihitung. Kemudian dikalkulasi di antara 5 itu mana yang paling anfak. Kemudian itulah yang dipilih sekarang jadi suaminya. Dan luar biasa, anaknya sekarang 6. Jadi kan sukses, pilihannya tepat. Kata Nabi, idza khataba ahadukum yo ayandura. Kalau kamu melamar, maka kamu bisa melihat, saling ketemu untuk membicarakan mayat ila nikahiyah, sehingga kemudian muncul suatu perasaan seneng gitu. Oh iya, saya bisa menerima lah kalau saya menikah dengan dia, gitu loh. Sehingga jangan sampai kemudian kita nikah itu karena terpaksa. Apa kok nikah dengan dia? Lah dipaksa orang tua. Atau kadang yang sering muncul, Ustaz saya sebetulnya nggak senang, cuma kan ini saya diperintahkan kiai saya untuk nikahi dia. Muncul toh? Itu tidak jarang terjadi loh kasus begitu. Karena nikahnya itu karena diperintahkan oleh kiainya, padahal dia sendiri nggak ngeh. Maka kemudian beberapa tahun kemudian viral. Kasusnya banyak loh. Padahal sesungguhnya tidak begitu. Nabi mengajarkan sebelum nikah itu ketemu dulu, bicara dulu, sehingga kita itu menjadi legowo. Oh iya, saya mau nikah dengan dia sehingga saya bisa menerima kalau saya nikah dengan dia. Mestinya begitu. Rawahu Abu Dawud. Wa hadza ad'a ilal wifaqi. Pertemuan tadi iku ad'a bisa menarik ilal wifaqi maring kecocokan. Wae istri, calon suami ketemu, itu kan kemudian nanti bicara, tapi bukan pacaran loh ya. Ini kita sudah nggak waktunya pacaran, karena sudah semester 3. Pacaran itu kan anak SD, SMP, anak kecil. Kalau kita kan tidak waktunya pacaran. Artinya ketika Anda ada laki-laki yang datang untuk naksir, kita serius bukan pacaran. Kalau dia serius, silakan datang ke rumah. Mestinya begitu. Mas, saya santri, kita sudah tidak waktunya pacaran. Kalau Anda serius, silakan. Ayo, neng omah, matur abah. Kalau nggak berani, wassalam. Itu kan? Kalau nggak berani kan berarti dia belum siap untuk nikah. Ngapain? Wong berhubungan dengan orang yang nggak siap untuk nikah. Kan yang jadi korban kan perempuan. Itu ngapain Anda ngelayani dia yang nggak berani untuk nikah? Itu kan berarti Anda menutup kemungkinan ada orang lain yang lebih baik untuk dekat pada Anda. Gitulah caranya kita berpikir praktis. Oke, ayo mulai. Kapan? Minggu depan? Gitulah. Kalau enggak, yo yang lain lo banyak di kampus senior-senior. Nah, Anda S1, cari yang S2. Kalau enggak bisa, nanti tak golek nomor kontak-kontak yang misalnya. Kalau saya sering godani anak-anak teman-teman S2, mahasiswa S2. Anda S2 jangan nikah dengan sesama S2. 1, nggak kreatif. 2, tua dhisik. Perempuan itu secara psikologis akan tampak lebih tua lebih dulu pada usia yang sama dibanding laki-laki. Anda umur 30, suami umur 30. Awalnya mungkin sekelas cek ketok ayu. Nanti dua anak situ
kaya mbake, dua anak loro kaya ibuke, kaya anak telu kan kaya mbake. Yuk kan, coba Anda lihat. Anda bisa lihat toh, dosen-dosen kita, senior-senior kita yang nikah dulu sekelas, kan biasanya istrinya kemudian, iki istrinya apa mbake ya? Karena itu carilah yang, Anda ini kan umur piro, carilah calon suami yang di atas kita. Ustadz sama ibu itu selisih 7 tahun. Abah saya dengan Umi itu selisih 20 tahun. Iya. Kenapa? Biasa toh. Loh, ya, katanya Abah itu dulu mbah dari ibu itu lurah pondok, kepala pondok Mojosari Nganjuk. Zaman itu. Abah itu santri junior. Ketika mbah itu nikah dengan Mbah Putri, Abah itu ngiringno nikahi. Akhirnya jadi menantunya. Juga apa-apa toh. Tapi akhirnya Abah itu wafat umur 89. Itu tidak ada uban, tidak ada gigi yang rontok. Masih utuh uban, rambut masih hitam. Nah, kita wis kesedot mana macam-macam akhirnya putih kabeh. Gitulah. Kata Imam ini Said Muhammad Alwi, pertemuan itu akan menarik kepada kecocokan wa akrobu lan mendekatkan ilal wi'ami maring seneng ila ayakunal ikbalu untuk menghadap minhu alaiha saking laki-laki alaiha yang atasnya perempuan. Dengan pertemuan itu sama-sama merasakan kecocokan, merasakan bisa saling suka. Rawa sapa At-Tirmidzi wa Nasa'i anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu waqad khotoba lan teman-teman ini Mughirah tadi suatu ketika ngelamar pada seorang perempuan. Waqad khotoba ngelamar imro'atan. Kata Nabi apa ketika ada seorang sahabat jomblo, Mughirah itu masih jomblo kemudian mau ngelamar. Kemudian kata Nabi, ungzur ilaiha. Temui dia dulu. Ketemu dia dulu, lihat dia dulu. Fa'innahu saat temennya dengan pertemuan tadi ku ahara ayya'u dama ento membuat rasa seneng bainakuma. Jadi dengan pertemuan itu kemudian laki-laki perempuan bisa saling kenal, kemudian saling bisa memahami sehingga ketika nikah itu tahu istri saya sopo, suami saya siapa. Ayu alifu tegese rasa saling seneng bainakuma antarane kalian berdua. Ai takou tegese jatuh apa adamatun rasa seneng kulan ing masing-masing min kuma saking kalian berdua min adamati sahibi kaya teman, senenge teman pada awal. Adamah ya iku aljildatul batinatu tegese perasaan batin. Wal basyaratu ya iku jildatul zahirah. Jadi artinya Nabi ngajarkan pada Mughirah sebelum nikah, sebelum dilamar, ketemu dulu untuk bicara, atau pas proses lamaran itu dibicarakan untuk saling kenal, sehingga kita itu sadar dan paham calon suami kita siapa, calon istri kita siapa. Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi, inna fi ayunil ansori sak temene iku ing dalem pandangane kaum Ansor sai'an ada sesuatu. Kata Nabi, orang-orang Ansor itu biasanya kalau ndelok sesuatu enggak jelas, kabur. Karena itu faida aroda ento mengendaki sapa sira kabeh ahadukum ayatazawaja ento nikah minhuna saking kelompok Ansor atau dari kali orang lain fal yang dur mongko ningalono ketemu ilaihina maring perempuan. Jadi jangan dilihat dari jauh, jangan hanya ndelok fotone. Kok keliru. Karena fotone editan. Anda masih ingat kemarin calon wakil rakyat ya yang digugat karena fotonya terlalu cantik. Padahal orangnya tidak secantik fotonya. Karena ada toh, karena editan. Biasanya yang kita ngedit itu apa? Foto ijazah ya. Kelihatan muda, padahalnya orangnya sudah nggak imut, tapi fotonya imut banget. Terus diedit macam-macam lah, pasang tarif editornya. Jangan hanya percaya foto, harus ketemu. Ada toh yang
fotonya lebih bagus atau kebalikannya, orangnya lebih cantik daripada fotonya. Ada. Karena itu ketemu jangan percaya foto, jangan percaya sesuatu yang nggak asli. Karena itulah Nabi mengatakan, kalau nikah temui calonmu, jangan sampai kemudian kita salah. Kita dhuwur, ternyata nggak sedur yang kita bayangkan. Karena fotonya dari bawah, kita dhuwur banget, atau pendek, atau macam-macam lah. Tapi intinya adalah Nabi mengajarkan kita sebelum menikah harus ketemu agar bisa saling memahami dan tahu siapa sebetulnya calon kita. Karena ono fi ayunihinna ing dalam pandangane mereka kaum Ansor apa homsun kabur, kekaburan. Itu kalau sekarang kan pakai apa sih ngedit foto itu? Photoshop. Karena banyak foto yang lebih cantik daripada aslinya, maka Nabi mengatakan jangan percaya foto, ketemu aja lihat. Wa rawa Muslimun an Abi Hurairah radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Nabi suatu ketika sama hadis ini, semua hadis ini banyak hadis yang dicantumkan di sini, semua terkait perintah agar sebelum menikah kita harus ketemu dengan calon kita dulu. Sehingga tidak ada terjadi paksaan dalam nikah atau menikah dengan orang yang kita tidak kenal. Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi lirajulin maring seseorang aroda yang menghendaki tazawaja ing menikah imroatin. Tazawaja imroatin ing menikahi seorang perempuan. Nabi mengatakan gini, ketika ada seorang jomblo mau nikah, anadzarta anata sudah ketemu sapa sira, sudah melihat ilaiha maring perempuan kola. Kata pemuda tadi gini, la, enggak Kanjeng Nabi, saya enggak perlu ketemu, saya sudah percaya dia baik. Apa kata Nabi? Idhab berangkato wangdur lan lihato ilaiha. Nabi enggak mau. Percaya saja enggak mau. Karena ini persoalannya persoalan hidup dan mati toh, nikah itu. Masa itu hanya dipercayakan, "Ustopo, Mbak, percaya api-api, Mbak." Dulu kita pernah mau jodohkan seseorang. Ibu itu dipeseni oleh seseorang, "Mbak, iki enek dulure yang pengen cari istri." Kemudian kita kenal dengan seseorang perempuan yang orang tuanya juga pengen nyari menantu. Nah, klop. Akhirnya kita bilang, "Mas, kalau ini ada yang keluarga yang pengen taruh." Ustadz bilang, "Nah, kita ketemu dulu lah." Karena kan keluarga perempuan itu kan minta kita. Sehingga kita harus tahu yang mau kita temukan itu sopo. Ibu sudah bilang, "Apik pokoknya, sing cerita itu loh wong apik. Pokoknya dijamin apik." Tapi kan kita nggak tahu fisiknya. Pokoknya percaya apik. Tapi begitu langsung kita sampaikan ke keluarga perempuan, kita koneksikan, kemudian mereka ketemu. Ternyata kan keluarga perempuan itu keluarga yang pengennya mantune nggak terlalu gemuk. Iki calonnya yang teko iku ginuk-ginuk lemu. Akhirnya nggak jadi. Nah, itu artinya kan kita nggak bisa percaya begitu saja bahwa baik itu iya. Tapi kan kita harus tahu detailnya kayak apa. Sehingga Anda enggak, Mbak, percaya, pokoknya api uangnya, enggak bisa begitu. Nabi mengatakan, hadis ini jelas mengatakan itu. Nabi mengatakan, kamu sudah pernah ketemu, boten Kanjeng Nabi enggak perlu. Apa kata Nabi? Idhab hangdur. Enggak, nikah jangan hanya percaya, tapi berangkat sendiri, lihat, ketemui dia. Itu kan hadis yang mengajarkan kita betapa nikah itu penting dan kita harus, karena nikah itu saling percaya. Bagaimana kita bisa percaya pada orang yang kita sebelumnya nggak kenal sama sekali? Nabi mengatakan, idhab hangdur ilaiha. Berangkat dulu, lihat, ketemui dia. Warawa sepal Imam Ahmad wa Tabarani an Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Idza khataba nalikane nglamar sapa hadukum almar'ata ing seorang perempuan fala junah alaihi, maka junaha alih ngatasé man ayang dura yang to melihat ilaiha maring mar'ah. Artinya kalau kita ingin nikah, ingin ngelamar, maka tidak ada alasan untuk tidak nemui dia yang akan kita lamar. Idza kana
nalikana inama yang dulu melihat ilahya maring makrah ilih kitbatihi untuk melamar dia. Wakana sapa ba'du sholihin ayung kihuna. Sebagian orang dulu kelompok sahabat dan orang-orang tabi'in iku layung kihuna tidak akan menikahkan sapa ba'du sholihin karima'ahum karo imahum ing anak perempuannya aibana tahum tegese anak perempuannya ilak badan nadzori kecuali setelah ketemu. Nah, ini kan beda banget dengan fikih yang kemudian orang tua boleh memaksa anak perempuannya nikah. Yang anak perempuannya kemudian apalagi yang perawan. Biasanya naik fikih kan gitu toh. Kalau janda nggak boleh dipaksa, tapi perawan ada orang tua yang boleh hak untuk memaksa. Tapi kalau kita belajar di sini orang-orang soleh dulu, kelompok tabiin, sahabat itu tidak akan menikahkan anak perempuannya dengan orang yang tidak mereka kenal, sehingga mereka akan ketemu dulu. Ila ba'da nadzari. Kenapa harus ketemu dulu? Ihtirozan, krono untuk menjaga minal ghorori saking penipuan. Gurur saking penipuan. Wong kita tuku barang aja loh, speknya harus jelas. Kan? Tuku barang aja loh ketemu, tuku doro aja harus delok-delok. Mosok nikah aja percaya pada ini enggak lah. Nabi karena itu di sini dikatakan mereka tidak akan menikahkan anak perempuannya kecuali setelah ketemu. Nah, pertemuan itu kan memang bisa kemudian diwakili oleh wali atau yang lain, tetapi yang pasti tidak akan nikah dengan orang yang tidak pernah dikenal. Karena ihtirozan minal gurur, untuk menjaga dari penipuan. Li ala takuna, agar tidak terjadi apa akibate iku alhamu, kesedihan. Jangan sampai ada penyesalan. Wis kadung nikah, kadung diumumno ternyata ngakune Joko, ternyata wis anake 5. Fotone pakai seragam militer, ternyata pinjaman. Kan ada lagi tuh foto yang biasanya suka moto enek mobil dulu di Pasca itu ada mobil bagus yang 2 pintu. Jadi mobil itu mobil sport bagus miliknya pimpinan. Keluarganya pimpinan, bukan pimpinannya. Keluarganya punya mobil bagus itu, jadi mobilnya bagus, kemudian kursinya cuma 2 di depan tok. Nah, kita kan mobilnya gede, itu cuma 2 bagus. Biasanya banyak mahasiswa yang foto dengan mobil itu, mejeng ning ngarep mobil di foto, kayaknya miliknya, padahal cuma numpang aja. Nah, jangan percaya dengan begitu, karena akan sedih nanti, penyesalan. Wa idza nadzara. Ya, sekarang selesai. Prinsipnya sebelum menikah harus ketemu, harus bicara, harus melihat. Nah, sekarang kalau kita ketemu dengan calon atau seorang laki-laki ingin ketemu calon istrinya, apa yang boleh dilihat dari seorang calon istri? Fa idza nadara, maka nalikane melihat seorang, fa inama yang duru, maka hanya boleh melihat ilal wajhi, maring wajah, wal kafaini lan kedua tapak tangan. Jadi enggak koyok golek wedhus terus diolah-alik dipegangi apa? Wedhus kan sing mulutnya, sing pinggange, sing sikile dideloki, enggak. Kalau kita pengen ketemu, kalau seorang laki-laki ingin ketemu calon istri, kalau ingin melihat yang boleh dilihat wajah. Wajah, dengan melihat wajah itu kan kita ketok toh cantiknya seseorang. Dengan melihat tapak tangan kita tahu orang ini, perempuan ini subur atau tidak. Hatinya mandul atau tidak. Ketok. Sama dengan kalau kita belajar, Anda yang pernah belajar grafologi, melihat psikologi seseorang dari tulisan. Ustadz tahu, misalnya kalau UAS, UTS, kita tahu tanpa harus menunggui, ini nyontek atau tidak. Itu kita tahu. Dengan lihat tulisannya. Karena ketika nyontek dan tidak, itu perasaan orang beda. Ketika perasaannya berubah, tulisan itu akan berubah. Kita nggak usah nunggoni loh, ngerti. Ini nyontek apa enggak. Kalau Anda belajar grafologi, kita akan tahu watak orang, paling enggak watak umumnya, kalau kita belum pinter, dari cara tanda tangan seseorang.
Kalau Anda tanda tangan, kemudian kita delok, oh tanda tangannya modelnya begitu. Kita akan tahu watak dasarnya kayak apa. Itu bisa dilihat, Anda bisa belajar psikologi itu dari ilmunya grafologi. Orang dengan delok model tangannya ini, kita akan tahu kira-kira perempuan ini subur enggak, artinya mandul enggak, bisa tahu. Delok alise, Anda ada Ustaz kemarin nemu kitab ditulis oleh Fakhruddin Ar-Razi. Psikologi melihat watak orang dari wajah. Jadi watak kalau matanya kayak gini, kalau hidungnya begini, kalau alisnya begini, kalau bibirnya begini, itu wataknya kayak apa? Itu bisa dilihat. Nah, artinya kan dengan begitu aja bisa, sehingga nggak perlu diolah-alik, nggak perlu diopong. Dengan sekilas wajahnya, oh ini, oh begini. Karena itulah yang boleh dilihat adalah wajah wakafa ini. Duna sya'ri, tidak termasuk rambut. Wajah itu tidak termasuk rambut. Gitu loh, Mbak sampean kutunya akeh ora to, Mbak? Misalnya. Ini salah satu indikator rajin bersihan apa enggak. Kayak kalau dulu anak-anak Kak Asa, Kak Safa kecilannya dulu kan banyak kutu. Mungkin kutu itu kan hanya anak kecil. Kalau udah santri, mahasiswa kan bersih karena biasa rajin. Kayak malah podo ae. Kan tidak termasuk rambut. Rambut tidak boleh dilihat oleh orang yang bukan mahram. Calon suami bukan mahram. Saya nggak boleh lihat rambut kita. Wawirihi yang lain. Kenapa hanya wajah dan tapak tangan? Al-waju karena utai wajah iku yu'rafu. Bisa diketahui bi iklan wajah apa al-jamalu kecantikannya, audituhu atau kebalikannya. Delok wajahnya sudah kelihatan ini cantik atau enggak. Wal kafanu lan dengan melihat tapak tangan, tu'rafu bisa diketahui bima kelawan kafan dengan kedua tapak tangan apa khusunatul badani, kesuburan badannya, dia mandul atau tidak, itu bisa dilihat dari tapak tangannya. Kalau saya nggak tahu, mungkin Anda tahu. Ini karena juga ada garis tangan toh, katanya ini garis keberuntungan. Saya nggak tahu juga, karena bukan peramal. Kalau ini kita beruntung banget, misalnya, kita ruwet, kan? Model begini, terus ini tangan ini jari manis lebih panjang dari jari telunjuk. Ini kan menunjukkan watak dan sifat tertentu. Coba Anda, biasanya kan ini jari manis biasanya lebih pendek daripada ini, ya kan? Nah, ini kan lebih panjang. Ini katanya orang makmur. Ini nggak tahu bener apa enggak, Wong. Ini untuk diri sendiri kan mengenakkan diri sendiri. Ada artinya itu bisa dilihat. Kalau di sini dikatakan dengan melihat tapak tangan akan diketahui khusunatul badani, audituha atau sebaliknya. Wa ma utai barang waro'ahuma selain itu, selain wajah dan tapak tangan iku mamnuun, tidak boleh. Ketika ngelamar tidak boleh melihat lebih dari itu. Li'anau fauqal hajati. Karena itu berarti di luar kebutuhan. Karena kan kalau kita ngelamar kan watak kepribadian dan seterusnya sebetulnya sudah tergambar di wajah. Tingkat kesuburan, kesehatan tergambar di sini. Kalau Anda begini, kemudian dibuka begini, Anda belajar, kemudian ada bintik-bintik merah, itu kan artinya jantung kita nggak sehat. Kan? Kalau ini kan sehat. Loh ada toh ayat saya lupa, pokoknya elengku biyen begini terus begini. Kalau ada bintik-bintik abangnya gak roto, berarti jantung kita nggak sehat. Perlu olahraga, sering naik turun dari gedung jemuran gedung C sampai ini, oke lah. Tapi artinya Kanjeng Nabi ngajarkan sesungguhnya
semua kepribadian kita itu bisa dilihat dari wajah dan tapak tangan. Karena itu cukuplah dengan melihat itu, tidak perlu yang lain. Itu intinya. Wa idza lam yumkinhu. Nah, sekarang yang boleh dilihat wajah dan tapak tangan. Sekarang bagaimana kalau kita tidak bisa melihat sendiri? Karena jauh atau karena kita nggak jelas. Maka fa idza lam yumkinhu, nalikane tidak mungkin untuk bagi seseorang apa an-nadru melihat ilaiha maring perempuan calon istri, ustuhibba mongko disarankan ayab asa ing to ngutus sapa man imro'atan ing orang lain, yaisu atau yasu yang bisa yusaku yang bisa dipercaya biya kelan delok mar'ah. Tangduru untuk melihat ilaiha maring far'ah wa tuhbirahu lan menjelaskan bisifatihi kelan sifate mar'ah. Jadi kita tidak bisa melihat sendiri, maka boleh ngutus teman yang bisa dipercaya untuk, Mbak, aku tolong delokno iku lho. Iku saya naksir banget pada dia. Tapi iku saya nggak mungkin untuk ketemu dan seterusnya, hanya isone lewat WA. Ketemu langsung nggak iso karena pandemi. Misalnya toh, tolong sampean sing koncone dekat, sampean delokne. Oh, boleh begitu. Cari tapi orang yang bisa percaya dan nggak ngember. Engko ngember. Mbak, aku mau lho dikongkon ndelokno iki, tak delok iku alise malik. Terus apa ae. Nah, karena itu di sini kemudian carilah orang yang yusaku, bisa dipercaya. Kadang kan ada teman yang diminta tolong itu, kita yang minta tolong urung diomongi dia wis ngomong ngember di mana-mana. Ngember, ngerti ya? Cerita sembarang-barang. Ceritanya Facebookan barang. Akhirnya kan ngerti kabeh lah kita mau menikah. Padahal diurung. Boleh ngutus, boleh. Utusan pada seseorang boleh. Faqat rawa sapa Ahmad wa Tabarani wal Hakim wal Baihaqi an Anasin radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sendiri pernah begitu. Nabi itu pernah ba'asa ngutus Ummah Sulaim ing Ummu Sulaim ilam ro'atin. Nabi itu suatu ketika pernah naksir seseorang atau nggak tahu, pokoknya Nabi pernah ngutus Ummi Sulaim untuk melihat seorang gadis, seorang perempuan. Kata Nabi, ungduri, tolong lihatkan apa yang dilihat. Kata Nabi, dari perempuan tadi yang dilihat adalah ila urkubihi, urkubiha maring ini apa namanya? Urkub itu tungkak. Tungkaknya apa? Tungkak itu apa? Tungkai. Nah, kalau bahasa kita begini, ini urkub. Nah, ini. Kalau perempuan dilihat ini untuk menunjukkan ini subur atau tidak. Nah, dia mandul atau tidak bisa dilihat dari situ. Apa namanya? Pokoknya ikulah. Nah, itu boleh. Nabi mengatakan, coba sih deloken tungkae ini di atas tungkai kaki ini, di belakangnya mata kaki. Itulah Anda berjalan, kan ada toh yang macam-macam. Lah, seorang perempuan ini mandul atau tidak, itu bisa dilihat dari situ. Kalau saiki ya dicek kesehatan, gampang. Saat Mbak sampean ke dokter kemarin. Kayak dulu kan belum ada ke dokter. Tetapi kemudian artinya kan itu perlu diperhatikan. Itu urkub wasumi lan ngambuo sapa sira ma'atifaha ing lehere. Coba deloken kentole langsing apa enggak, mungkin begitu. Kedua deloken ciumen iki apa namanya? Leher. BB apa enggak? Bau badane BB kan bau badan toh. Coba Kanjeng Nabi lho ndeloke ngono. Deloken iku lehere tolong kan enggak mungkin toh calon suami itu mencium leher perempuan lain yang belum istrinya, karena itu minta tolong perempuan lain. Coba Mbak, aku naksir iku deloken. Badane wangi apa enggak karo-karuan. Begitu. Waya itu nahiyatal unuki, ini belakangnya
belakangnya apa namanya? Leher. Ku didelok bau apa enggak. Lah santri kan enggak ono sing bau. Karena wis dikai parfum kabeh. Kafi riwayatin riwayat yang lain sumi bawa sapa sira awaridoha. Awarido itu rongga mulut. Jadi sampai Nabi begitu coba. Rongga mulutnya bau apa enggak? Baya iku al asnan gigi-gigi ala ditakunu fi aradil fami di dalam mulut. Jadi di apa? Iki biasa sikat gigi apa enggak? Harus jelas ini. Didelok. Iki Mbak sama deloken lak turu ngorok apa enggak, Mbak? Harus jelas. Ini ngorok ini Mas susah. Nah, misalnya kalau dulu Ustadz kalau sering keluar kota sama dosen-dosen senior ada tugas di luar kota ning hotel. Kalau di hotel kadang gini, Pak Udari, sampean golek kamar dhewe. Kita jangan berdua. Kenapa, Ustaz? Aku ngorok. Mau kasihan sampean gak iso turu. Asale enggak apa-apa, Ustaz, tapi ternyata gak iso turu tenan, buanter ngorok. Misalnya toh, lho coba Nabi ngatakan deloken mulutnya bau apa enggak? Kan itu rajinlah sikat gigi. Nanti tes delalah calon suami kita ngikuti hadis ini. Bau mulutnya. Waya iku ma bainas sanaya. Itu antarane gigi depan wala aradi lan gigi geraham. Jadi didelok untune. Bau enggak? Seingat saya dulu ini siapa? Said Alwi Al-Maliki ini kan punya pondok di Rusaifah, Mekah. Banyak santri dari Indonesia yang dapat beasiswa di sana. Salah satu santri yang dipilih untuk dapat beasiswa mondok di pondok beliau ini. Salah satunya tidak ngerokok. Dan beliau untuk memastikan bahwa anak itu tidak merokok, itu dibaui mulutnya. 10 tahun yang lalu ngerokok, itu loh masih bau mulutnya. Dan beliau bisa deteksi, oh ini pernah ngerokok. BE suami Anda, ini bau apa nih? Misalnya kan. Nah, Anda kan juga boleh. Kalau Anda tidak suka rokok, saya ingin suami yang nggak ngerokok. Kan begitu. Kalau Ustadz kan nggak ngerokok. Berarti kan sudah clear satu. Kan begitu. Sekarang udah mending. Ustadz udah mending. Andai kan ada teman ngerokok di sebelah, kita sudah nggak problem. Walaupun kadang masih pelepekan. Kalau dulu, begitu saya di sini, di situ ada yang ngerokok, saya muntah. Ya benar, kena bau rokok itu saya muntah-muntah. Kalau sekarang udah baikan lah, udah lebih kebal. Karena banyak temannya yang ngerokok. Nah, salah satu yang Nabi minta untuk dilihatkan adalah bau mulut. Bau mulut itu kan mengindikatorkan jerohan toh, lambung dan seterusnya. Ketika bau mulut itu, mulutnya itu berbau, itu kan artinya organ dalamnya nggak sehat. Kan begitu. Berarti, oh ini berarti organ dalamnya nggak sehat, umurnya sudah diperkirakan tinggal. Misalnya toh, oh ya nggak usah nikah aja lah dengan dia. Misalnya gitu. Walakin kotaroka. Artinya kita dikatakan oleh Said Nawawi, Mbah Alwi, Mbah ini, Said Maliki, mengenal calon istri, mengenal calon suami, ketemu untuk berdiskusi sebelum menikah, untuk saling kecocokan, itu benar-benar diajarkan oleh Nabi. Tetapi walakin kotaroka. Tetapi ini telah meninggalkan sopo kasirun minanna sebagian, tetapi sayangnya sebagian masyarakat Islam itu justru meninggalkan sunnah Nabi ini. Hadis sunnata al-muhkamata, sunnah yang sangat bijak, yaitu an-nadharu ilal mahtubati, untuk ketemu melihat pada orang calon yang pasangan kita. Kita kan jarang tuh lagi ketemu untuk saling, kadang langsung dinikahno, atau malah wis ketemu dhisik. Padahal ketemu ini mestinya menjelang itu untuk lebih intens. Lama yaf'aluhu, karena agawi ing masuk badul jahlati,
orang-orang yang bodoh, sebagian orang yang bodoh wal hamka tegese bodoh. Kita kemudian meninggalkan apa yang diwariskan Kanjeng Nabi untuk saling ketemu, untuk saling melihat, untuk memastikan calon kita masing-masing. Sebagian besar masyarakat kita telah meninggalkan ini karena mengikuti tradisi lain yang sesungguhnya tidak sesuai. Min su'il istiqmali hadal adabi, saking perilaku-perilaku yang etika yang yang tidak baik. Fa'innahum, padahal Fa'idam sedunia mereka iku idah khotobu nalikane nglamar wa nadzoru lan ketemu, melihat sumalam yahsul, kemudian tidak hasil apa ittifaqun, kesepakatan baina tarafaini antara dua pihak, laki-laki dan perempuan, akhadhu. Maka kemudian segera bisa mengambil yatakalamuna yang pembicaraan fil majlisi. Sehingga kalau ketemu sebelum ngelamar itu sudah, artinya sebelum resmi ngelamar, itu calon laki-laki dan perempuan ditemukan untuk saling memahami. Kalau kemudian nggak terjadi kesepakatan kan mudah. Oh, kayaknya nggak cocok, Mak. Nggak usah diteruskan lamarannya. Kan lebih mudah. Daripada urung ketemu, waduh dilamar, dibalik nih. Karena nggak cocok. Nah, itu kan akhirnya ada pihak yang merasa nggak enak toh. Terus kadung dilamar, jadinya entuk. Ternyata nggak boleh. Biasanya kan gitu. Biasanya keluarga kita kan, silahkan datang untuk kapan lamaran. Ketika pihak perempuan ngasih lampu kuning apa hijau? Hijau ya? Lampu hijau untuk datang, maka kan sebetulnya itu sudah tanda bahwa lamarannya akan diterima. Kan sangat menyakitkan kalau kemudian kita disuruh datang, kemudian setelah ngelamar ternyata ditolak. Nanti kan ada keluarga yang merasa tersakiti. Nah, untuk menghindari itulah, maka kemudian Nabi sebelum lamaran itu, cobalah calonnya itu dipertemukan dulu untuk memungkinkan untuk nikah atau enggak. Kalau cocok, silahkan kemudian dipastikan dalam lamaran. Mestinya begitu. Sehingga kalau di sini dikatakan, kalau kemudian terjadi kesepakatan, yo langsung. Oke. Kalau tidak, yo mudah, sehingga prosesnya menjadi mudah. Tidak perlu sampai lamaran. Yang lamaran itu kan wis resmi toh, wis seolah-olah iya. Kalau Ustaz dulu kita ketemu, saya sudah ke rumahnya, sudah mewakili keluarga, tapi belum orang tua, datang ke rumahnya untuk tanya ke keluarganya, oke. Yang dia saya temukan ke ibu, abah sama ibu saya, ibu sama abah oke. Kemudian ketika wisuda ketemu di kampus. Biasalah, oh ini loh Mak, calon. Nah, ketemu ternyata orang tua sama orang tua sepakat tidak melanjutkan hubungan. Ya, wallahu alam bisawab. Akhirnya ya sudah. Artinya kan kemudian nggak ada lagi lamaran dan seterusnya. Sehingga kan tidak ada sesuatu yang secara formal sudah dilakukan. Nah, di sini begitu yang dimaunya. Sehingga kalau ada masalah, kalau ada kesepakatan mudah untuk mengambil kesimpulan. Kalau tidak, yo selesai. An hadal mar'ati saking perempuan fayang firu. Mongko kemudian melari anda saking mar'ah sapa wiruhu. Sehingga pihak perempuan kalau kemudian nggak jadi juga tidak dipermalukan, pihak laki-laki juga tidak ada yang dipermalukan. Walihada khofa. Sebagian besar walihada khofa khawatir sapa kasirun minan nasi ala a'radi mengatasi berpalingnya manusia min amsalihaul alhamqa, saking perilaku-perilaku yang tidak baik. Fasadu, maka kemudian nutup sapa mereka albaba ing pintu ala ghairihi mengatasi liyane. Artinya kita diajarkan untuk fair. Kalau memang oke, ya kita lanjutkan. Kalau tidak oke, ya kita berarti membuka tamu baru. Sehingga jelas, oh ini gak cocok, selesai. Kemudian gawe bendera yang ngarep omah, menerima tamu baru. Misalnya kan. Jadi jelas maunya, yang apa yang diinginkan oleh Nabi kan begitu, jelas. Relasinya jelas, hubungannya jelas, komunikasinya mudah. Oke, nanti kita lanjutkan besok. Huriyatul mar'ati alal ikhtiyar. Kebebasan perempuan untuk memilih calon suami. Oke. Ya.
Ustaz, bagaimana definisi saling memantaskan dan bagaimana cara memupuk kepercayaan kepada calon? Apa tadi definisi apa? Definisi saling memantaskan dan memupuk saling kepercayaan. Saya nggak tahu yang saling memantaskan, tetapi saling kepercayaan itu kan artinya kita membangun komitmen bersama. Jadi kalau Anda nanti ada laki-laki yang dekat, ingin dekat, serius, maka kan harus dibicarakan. Jangan tabu untuk nanya, Mas sampean kok bolak-balik rene, alasannya pinjem buku, sampean apa tuh maunya? Kan harus jelas. Jangan kemudian, iya benar, jangan pernah berprasangka sebelum dikonfirmasi. Enak toh, banyak loh kasus, neng kosan ada dosen muda kita sering datang, alasannya pinjem buku atau apa. Ternyata kita sudah berbunga-bunga. Wes seneng cerita, wah dosen itu loh sering datang ke rumah. Seolah-olah dia naksir kita. Ternyata dikonfirmasi, loh enggak loh, wong saya loh hanya pinjem buku aja. Karena itu jangan terlalu husnudon. Jadi itu caranya memang harus dikonfirmasi, dibicarakan untuk. Jadi jangan pernah menduga yang tak sering sampaikan, bahkan setelah menikah pun, bahwa kita saling mencintai dengan suami atau istri kita, sehebatnya orang mencinta, itu tetap ada peluang salah paham. Karena itu jangan membuat prasangka tanpa konfirmasi. Karena itu juga begitu. Harus jelas, kalau didekati orang, Mas, aku saat ini semester akhir. Saman kok Rene bolak-balik Rene ngapain? Naksir, sekedar main, atau naksir koncoku sak kamar. Loh, kan harus jelas. Wong dia tuh naksir teman kita sekamar, kita yang GR. Kan keliru kabeh. Nah, itu artinya tadi dibicarakan secara lebih jelas. Oke. Ini satu pertanyaan lagi. Islam mengajarkan boleh saling mengobrol dari hati ini mungkin tak harus juga. Sekarang apa itu disebut termasuk pacaran? Terus apakah saling mengobrol itu termasuk pacaran? Kemudian kalau misalkan sekarang lagi menjalin hubungan dan mempertahankan hubungan sampai saat ini, itu gimana? Oke. Kita harus bedakan pacaran, ngobrol biasa dengan ngobrol serius untuk menikah. Yang dibahas di sini adalah kita mengenal untuk menikah. Beda loh ya. Runtang-runtung kayak ning iki. Biasanya dulu kalau di kampus, malam minggu kan banyak objek gratis. Nebeng ning pintu belakang kampus yang siap nganterin kemana saja. Kalau sekedar itu jelas tidak benar. Karena itu pacaran. Pacaran itu yang banyak mudorotnya lah. Apa yang kemudian diperbolehkan, ini adalah pembicaraan laki-laki perempuan yang serius memang untuk menjalin pernikahan. Dan itu kan jelas. Waktunya jelas. Saya ini untuk menjalin pernikahan, Ustadz, kapan nikah? Belum tentu. Semester 1 menjalin pernikahan katanya untuk ngobrol nikah. Tapi nikahin besok, kan akhirnya nggak jelas toh. Kalau kita sudah dewasa, kita jelas, Mas, sampean serius, oke, ayo ke rumah, kenal orang tua. Kalau sudah ketemu orang tua, kira-kira orang tua kita oke, kapan keluarga sampean datang ke rumah untuk ngelamar. Itu kan paling sebulan 2 bulan selesai. Kalau Ustadz dengan ibu itu kenal 2 bulan, nikah, selesai. Karena kita sudah nggak waktunya lagi pacaran. Kita kenal dulu, Sakban ketemu dengan orang tua karena di adik itu, di Nurul Umah, Pondok Nurul Umah itu ada hafal imtihan. Ibu itu masih di Kerapia. Kemudian ketemu Mbak Ibu, saya bilang, Ibu ini ada yang pengen kenal. Begitu Mama datang ketemu Ibu, setelah dia pulang, Ustaz nanya Ibu, menurut Ibu kados pundi wau? Oh apik le. Lebaran saya ke rumahnya di Banyuwangi. Kan begitu toh? Enggak perlu suwes ulah apa suwe Bang, suwen. Saya bilang ke Abah sama Umi mertua ketika itu, saya bilang bahwa saya suka putrinya. Tapi saya mengatakan saya sudah di Malang. Saya sudah jadi dosen di UIN Malang.
Karena itu kalau nanti kita menikah, kita akan hidup di Malang, tidak di sana. Kalau boleh kita lanjutkan, kalau enggak yo golek liyane lah, kan gitu tak. Iya, setelah itu saya sudah ke sana, oke, orang tua oke. Bulan berikutnya kami datang dengan keluarga langsung nikah, selesai. Kan kita sudah dewasa, sudah enggak waktunya pacaran. Bulet pacaran suwe 3 tahun, 4 tahun, gledek, mari wisuda, pisahan, nikah dengan temannya dewe-dewe. Itu kan nelongso banget. Oke, jadi beda, tolong dibedakan ngobrol pacaran dengan ngobrol. Yang diperbolehkan dalam konteks ini adalah laki-laki perempuan ngobrol, berbicara untuk penjajakan menikah, bukan ngobrol biasa yang runtang-runtung, yang itu kemudian waktunya jelas. Target nikahnya kapan? Bulan depan, Ustaz. Nah, gitulah. Alhamdulillah niki sekarang sudah khutbah. Kapan nikahnya? Setelah skripsinya di ACC proposalnya. Jadi akhirnya nggarap skripsi itu ada yang bantu golekno kopi, misalnya toh, daripada melungker di ning musola. Nggak skripsi gak dadi-dadi. Kan lebih enak nggak skripsi ning omah, wis enek sing baturi. Macem-macem lah, kan gitu. Oke, saya kira begitu. Masih ada? Masih banyak tapi Oke, nanti kita lanjutkan besok insya Allah. Al-Fatihah. Rabbana wa ta'ala bima 'allamtana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.